Ada Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dirundung duka. Bisa jadi beliau adalah satu-satunya manusia yang dimakan ikan paus dan hidup di perut ikan paus. Dan digambarkan dalam Al-Quran bagaimana kedukaan yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannun idh dhahaba mughadhiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam ketika tertimpa kedukaan berada di perut ikan paus, Allah mencantumkan lafaz dhulumat, fanada fi dhulumat. Nabi Yunus berdoa di kegelapan yang sangat. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Nabi Yunus paham bahwa prahara ini terjadi karena dosa. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Nabi Yunus sadar tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka Nabi Yunus di perut ikan paus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itulah para nabi. Ketika datang perhara, mereka nggak nyalakan siapa-siapa. Itulah para nabi ketika mereka ditimpa kedukaan, mereka paham bahwa kedukaan ini bermula dari dosa. Maka mereka kembali kepada Allah. Nabi Yunus ketika berduka, berada di kegelapan perut ikan paus, beliau berdoa dengan 3 kalimat. Perhatikan 3 kalimat ini. Yang mana dari 3 kalimat ini bisa ditarik 3 sikap seorang nabi apabila ditimpa musibah. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini terdiri dari 3 kalimat. Kalimat yang pertama, La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya orang yang diberi kedukaan, diuji oleh Allah, harus La ilaha illallah, harus kembali mengakui tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya dia wajib paham bahwa nggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat yang pertama yang dibaca Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya harus bertawakal dan yakin bahwa nggak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali Allah. Kemudian kalimat yang kedua yang diucapkan Nabi Yunus, Subhanaka, maha suci Allah. Artinya apa? Artinya orang kalau ditimpa kedukaan hendaklah banyak-banyak bertasbih. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada ucapan yang paling bermanfaat ketika orang diuji Allah, diberi musibah, melebihi ucapan Subhanallah. Makanya Nabi Yunus pada kalimat yang kedua mengatakan Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Artinya apa yang menimpaku ini bukan karena kedolimanmu ya Allah, karena Engkau maha suci. Tetapi apa yang menimpaku ini karena kalimat yang terakhir, Inni kuntu minadh dhalimin. Ini semua terjadi karena aku berbuat dolim ya Allah. Mengakui dosa, beristighfar. Itulah para anbiya ketika mereka berduka. Itulah para rasul dahulu ketika mereka ditimpa prahara. Mereka tidak sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Lah, para nabi dahulu ketika ditimpa kemalangan, ketika ditimpa kedukaan, mereka kembali kepada Allah. Bahwa itu semua bermula dari dosa. Para anbiya mengadu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah langkah yang pertama, jalannya para nabi ketika berduka, minta ampun sama Allah.